Kamu masih muda dan pengen mulai usaha, tapi takut buat memulai atau takut di tengah jalan kalau ada masalah. Yuk simak video ini dan pengen. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, kita kan belum berkenalan ya. Waktunya kita berkenalan. Kenalin nih, kami dari mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Prodi Pendidikan Matematika. Kenalin nih, aku Akila Rahma Mutiara Asari atau biasa dipanggil Akila, dan saya Sri Murni, biasa dipanggil Murni. nah kita di sini itu sebenarnya mau kasih tahu kalian ya, sharing session atau bisa bilang kita bikinlah podcast ini gitu loh. Karena kebetulan kami itu menjalani usaha yang awalnya itu dari tugas mata kuliah kita, yaitu kewirausahaan. Langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih, nggak usah lama-lama lah ya. Nih, aku tahu nih buat kalian yang pemula pasti bingung ya masalah ide usahanya. Nah, dari usaha kami nih mau dijelasin sama Mbak Akila terkait idenya. Ya, mungkin sebelum kita jelasin ide kita itu ambil apa tuh, aku mau jawab dulu nih buat kamu kayak mungkin bingung idenya tuh dari mana sih gitu kan. Udah pasti kalau kita mau buat usaha itu tuh lihat tuh dari passion kita masing-masing, udah pasti kan ya. Kayak mungkin kita mau jalanin usaha sendiri nih, udah pasti kita lihat passion kita masing-masing, kita tuh bisanya apa. Kalau kamu bisa desain ya jual aja desain kamu. Ada juga yang ngejual jasa kan di zaman yang sekarang ini, kayak mungkin jasa ngerjain tugas, edit video ya dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan kalau misal kalian mau usaha sendiri. Nah bedanya kalau itu yang terjadi sama aku sama si Murni ini juga, kita kan nggak sendiri nih, kita ada partnernya. Nah kalau ada partner gini kita kan pasti harus saling kerjasama. Kayak bingung nih ini tuh mau gimana, kita harus saling mengetahui satu sama lain. Kayak passion aku apa, passion dari si Murni apa gitu. Kebetulan kami itu usahanya tuh yang sekarang itu namanya Cincau Milk Tea. Nah sebelumnya itu tuh ide kami tuh sama sekali bukan Cincau Milk Tea guys, sumpah. Kayak mungkin jauh banget dari yang namanya si Cincau Milk Tea itu. Mungkin bisa dijelasin aja sama si Murni teman aku ini. Nah, awalnya itu kita milih usaha buket teman-teman, jadi namanya Kimura. Kenapa kok kita milih itu? Karena usaha itu kan awet. Iya awet, nggak ada masalah kayak jadi kayak mau ditinggal apapun kalau udah selesai ya udah tinggal kita nunggu yang mau dia ramah juga. Terus karena kita kan mau pakai pipe cleaner, paper towel, jadi dirasa itu di sekitaran kampus ini tuh belum ada, jadi kita berinovasi untuk itu. Nah ternyata setelah realisasinya terdapat banyak problem yang salah satunya seperti kurangnya modal, terus dipromosinya juga kurang, dan waktu pekerjaan waktu dari masing-masing kami juga itu masih kurang lah gitu. Dan ternyata dari situ kami bisa memahami kalau ternyata itu bukan passion kita berdua. Nah jadi salah satu solusi dari kami itu sudah mempertimbangkan hal-hal itu tuh ganti produk, jadi bukan pakai lagi tapi yang sekarang ini yaitu Cincau Milk Tea. Kenapa sih kita kok jadi bisa sepakat pilih Cincau Milk Tea? Nomor satu pasti mau harganya terjangkau, terus ini nanti juga sesuai target mahasiswa, terus bahan-bahannya juga mudah dibeli di sekitar-sekitar, kita nggak perlu stok banyak-banyak, cukup beli sedikit-sedikit, apa yang perlu dibutuhkan dibeli gitu. Kalau buket itu kan harus satu lusin, satu pak, biar dapat harga murah juga kan harus beli sebanyak itu ya. Juga masih belum tahu nih penjualan kita apakah bakal tinggi atau enggak gitu. Takutnya kalau misalnya kita lanjutkan itu bakal rugi besar. Di Cincau Milk Tea sendiri tuh kalau kami lihat itu tuh modalnya tuh ramah di kantong mahasiswa banget nih. Kayak cuma modalnya apa sih, cuma teh, susu, sama air gitu. Sama cincau juga ya, kita kan namanya Cincau Milk Tea itu juga. Nah modal per orang itu dari aku sama si Murni itu cuma kurang lebih ya 50.000 lah tiap orangnya. Iya, ada 50 sampai 100. Iya, 50 sampai 100 tapi nggak nyampe lah 100. Nah itu tuh kita tuh mau buat beli bahan-bahannya aja kayak air, susu, cincau gitu. Kalau alat masak udah bawa sendiri, bawa dari rumah, terus kita ketemuan masak di satu tempat gitu. Nah selanjutnya
setiap usaha apapun itu pasti ada tantangannya, Iya. problemnya. Nah, mungkin dari usaha kami bisa dijelaskan Mbak Bella. Iya, dari kami tuh tadi kan udah lewatin masa-masa ya problem sebenarnya yang dari kita itu mau ambil paket terus nggak jadi, oh ya jenjang meeting. Nah di jenjang meeting sendiri tuh udah pasti ada problemnya, sudah pasti ada problemnya. Nah dari aku sendiri itu merasa problemnya itu ada di kayak ini kan kita bikin minuman sendiri nih, harus bikin sendiri itu dari cara kita ngolahnya, terus cara ini rasa konsistennya juga gitu. Terus kita juga harus bagi waktu antara kuliah sama mikir usaha kita juga gitu. Tapi dari itu semua yang tantangan terbesar dari kami, menurut kami itu kekonsistenan rasa gitu. Karena kalau misalnya kita mendemnya telat dikit rasanya gosong, kalau kita apinya kebesaran rasanya beda lagi. Cara mengatasinya nih kita harus sering-sering latihan kayak bikin itu gimana caranya bikin rasa ini lebih konsisten gitu. Terus kalau buat bagi waktu kita caranya gimana nih? Kita bagi waktu itu biasanya kita ambil di waktu weekend kalau kita buat bikin usaha. Kalau misalnya di weekday kan kita pasti kuliah, terus habis itu kita ada waktu buat sibuk ke kegiatan masing-masing. Kayak kita tuh juga, kami tuh sebenarnya juga aktif organisasi di kampus dan di rumah juga gitu. Mungkin ada problem yang belum aku sebutin. Ya, itu loh, promosi. Nah, di promosi itu kan kita cuma dari buat pamflet, terus kita buat story di WhatsApp, jadi kayak iya, dan kebetulan kita kan mulai banget dari nol, nggak ada yang tahu nama kita gitu kan. Dan kita kan anak pendidikan matematika nih, terus kita ngejual minuman kan kayak agak tidak nyatu ya, kayak mungkin bakal ada orang yang isu enak nggak ya gitu loh. Nah, solusinya itu kita melakukan penjualan langsung dari mulut ke mulut gitu. Kita langsung menawarkan ke calon konsumen. Jadi kayak kita tuh ngechat relasi kita kayak satu persatu. Jadi aku pun ngechat relasi aku sendiri, si Murni juga ngechat ke relasinya juga. Kita tuh gak kepikiran kalau bakal dapat konsumen itu sebanyak ini gitu loh waktu itu. Ternyata memang promosi kayak dari mutua atau mungkin chat satu persatu itu solusi yang menurut aku ya cukup dan mantep banget kalau buat kita sebagai pemula gitu. It's okay kita mau chat siapapun, mau chat orang random gitu pun nggak masalah gitu. Kita ini kan juga usahanya masih pemula ya, masih merintis. Nah, pasti kita perlu yang namanya evaluasi. Pasti ada waktunya kita evaluasi, kayak waktu kita menjalani usaha itu evaluasinya apa sih. Nah yang kami dapat evaluasi usaha kami itu udah pasti dari varian. Kayak varian kita kebetulan cuma baru satu aja, jadi cincau mie, jadi cuma cincau mie aja, nggak ada varian lain. Jadi banyak konsumen yang minta kayak kak nggak ada yang matcha, strawberry atau apa gitu kan. Jadi eval kami itu kurang mengembangkan varian rasa juga. Terus juga kemasan kita juga sesimpel ini. Nah, nanti aku tempelin pamfletnya di sini. Itu tuh cuma botol sama stiker. Iya, stiker logo kami doang. Terus habis itu Belum ada informasi. iya, belum ada informasi kayak mungkin expired, komposisi bisa, logo halal juga bisa, walaupun itu bahan-bahannya halal, udah pasti halal gitu loh. Jadi, tapi tetap kalau mau berdasarkan standar itu nasional Indonesia ada SNI mungkin ya. Kalau di makanan aku kurang tahu ya penyebutannya apa gitu. Iya, bisa jadi pun kita harus ngecek dong gitu. Tapi sebenarnya aman, tempat-tempat aman gitu loh. Nah, penjualnya juga minum. Iya, penjual juga minum kok, aman gitu. Karena sebelum kita menjual pasti kita harus rasain itu, kita harus jadi tester utamanya gitu. Nah terus evaluasi selanjutnya tuh dari kami itu kurang effort dalam promosi juga iya. Terus kita juga terkejar waktu karena mendekati UAS juga, kita harus fokus dalam perkuliahan. Habis itu juga waktu kita nih ngejualin ke konsumen, kita lupa dokumentasi ternyata. Dan kebanyakan tuh testimoni tuh Secara langsung. iya, malah secara langsung. Dan syukurlah mostly
pada suka gitu, kayak tehnya pas, susunya pas gitu, kayak buat nemenin mereka nugas gitu pasti oke lah gitu. Tadi kan promosinya kurang iklan, nah mungkin kita bisa mulai dari kerjasama dengan kegiatan kampus, ada acara organisasi di himpunan sana, terus CFD. ya gitu CFD atau ke festival-festival gitu, festival malam bisa. Iya. Tadi itu kan kita udah bicara, Kita masuk ke segmen penutup Ya. yaitu kesimpulan. Oke. Nah, kesimpulan dari video kali ini itu bisa aku simpulin nih. Intinya jawabannya aja kalau yang kalian butuhin jadi ya pengusaha di kalian selama masih muda ini atau mungkin siapapun itu. Nah, intinya tuh waktu awal-awal tuh kalian harus riset pasar dulu. Riset pasar habis itu gimana cara kalian promosi gitu juga, dan jangan lupa dokumentasi guys, kayak dokumentasi apapun itu tuh menurut aku sih perlu ya, mungkin itu bisa jadi pendukung promosi gitu. Terus habis itu untuk gimana sih caranya biar lebih sukses ya, kalian itu harus menjaga kualitas, promosi yang konsisten, terus harus terus berinovasi, tidak puas di hasil situ saja. Iya, dan juga harus kreatif pastinya. Kalau kalian masih muda kayak paksa terus itu otakmu buat memikir gitu, kayak mumpung masih muda gitu loh, jadi kayak harus bisa sekreatif mungkin gitu. Nah, pesan dari kami nih buat para pengusaha awal atau pemula bisnis, itu jangan takut memulai. Jadi mulai aja dulu. iya, mulai aja dulu, kayak apapun itu, kayak mungkin kan bakal overthinking tapi it's okay, overthinking is okay, tapi harus sembari sambil gerak, iya jalan, kayak jangan takut apa mulai mencoba. Terus kalau kamu takut dapat kritik, terima aja lah, intinya terima aja, karena dari situ mental pengusaha itu dibuat dari situ, jadi kayak terbentuk dari situ, kayak it's okay kamu menerima kritikan orang, tapi itu cuma sebagai landasan buat kamu bikin usaha, jangan terlalu dimasukin ke hati juga gitu. Jadi kita harus bisa membatasi, ini tuh kritikan harus batasnya tuh sampai mana sih, ternyata buat pengembangan diri kita sendiri gitu. Terus juga intinya belajar prosesnya juga terus berkembang, jangan sampai menyerah. Nah, ada tambahan sama sih kayak Mbak Gila, jangan takut memulai itu aja. Mungkin udah cukup ya, itu aja ya. Kalau misal ada pertanyaan bisa di kolom komentar, oke? Gitu. It's okay kalian banyak salah karena kita itu manusia biasa. Oke, kita bukan manusia sempurna. It's okay, banyak naik turunnya. Mungkin itu aja, sekian dari kami. Mohon maaf ya bila ada salah kata atau mungkin ada yang kurang jelas. Sekian, terima kasih semuanya. Bye bye.